saya melihat bahawa masalah Wali Nanggro ini ditutup-tutupi, tidak transparan. Rakyat enggak tahu apa-apa. Tiba-tiba udah muncul Wali Nanggro. Tiba-tiba udah habis masa jabatan. Itu pun orang enggak tahu. Tiba-tiba udah ada Wali Nanggro yang baru atau Wali yang Nanggro yang lama naik balik. Itu semua di luar pengetahuan daripada masyarakat. Coba dibandingkan dengan misalnya caleg aja, jangan kita bilang gubernur atau presiden, udah jauh-jauh sebelumnya dipersiapkan. Gambar-gambar isu-isu begitu sudah ada di jalan-jalan protokol di mana-mana. Caleg aja tengok, oh ini yang caleg yang akan muncul, udah tahu siapa calonnya. Rakyat, sehingga rakyat bisa mempelajarinya dan memilihnya siapa yang mereka suka. Wali Nanggro ini tanggal 15, sekarang tanggal berapa? Tanggal 11? 4 hari lagi belum ada apa-apa pun, banyak sekali orang yang belum tahu. Kan? Makanya orang apatis. Itu makanya timbul alah kepada lembaga Wali Nanggro. Apa habis yang nak tak habis biaya. Saya dah putar-putar. Seolah-olah rakyat tidak ikut serta di dalam apakah dia memilih, apakah dia menentukan calon. Tak tahu apa, tidak ada hubungan sama sekali. Seolah-olah ini hanya untuk golongan tertentu saja. Kan? Itu satu dari segi kelembagaannya dan opini. Jadi saya fikir alhamdulillah bagus sekali ada macam orang yang menulis. Itu kan melihat kalian tulis. Baru timbul sekarang kat sini. Surat-surat kabar pun tidak berani memuat itu. Malah saya dengar kemarin, saya dengar dalam seminar Cik Azhari Jaga bilang ini bukan polemik, ini polemik yang dipolemikkan oleh masyarakat. Apa dipolemikkan masyarakat? Masyarakat ingin tahu. Itu masyarakat kan berhak menentukan siapa yang akan dipilih itu menjadi Wali Nanggro. Wali Nanggro itu Wali Nanggro siapa? Jadi sekarang dianggap seorang Wali Nanggro itu hanya seperti kepunyaan satu golongan. Dia memihak hanya kepada PA saja, itu pun tak betul. Dia sepatutnya tidak memihak. Dia Wali Nanggro Aceh, bukan Wali Nanggro PA, jangan silap. Jadi kelembagaan Wali Nanggro ini sebetulnya penting kali. Sebetulnya saya fikir dari segi MOU, hasil daripada MOU inilah satu yang positif. Kebanyakan banyak hal lain negatif. Perjuangan kita yang sudah sampai sebenarnya ke pucuk, perjuangan Aceh mereka, sebenarnya kita sudah menang. Tapi di bawah mereka dikembalikan kepada nol kembali. Itu saya bilang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Wali Negara Tunku Sandira. Kita sudah dengan waktu deklarasi 4 Disember 76, itu berarti kita sudah memisahkan diri pada Indonesia. Itu makanya kita buat, sudah kita berjuang, opini masyarakat dunia sudah tahu bagaimana, sehingga kita buat perdamaian itu di Jenewa. Kenapa nggak dibuat di Jakarta aja? Coba sekarang, nggak bisa lagi kita buat di dunia, karena kita adalah provinsi daripada Indonesia. Jadi perjuangan itu kan kembali ke nol. Itu kan. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang negatif. Yang positif, tapi dengan adanya lembaga Wali Nanggro, itu salah satu peristiwa yang baru yang tidak ada sebelum Aceh Merdeka. Sejak 45 paling-paling ada dia kasih kita Daerah Istimewa Aceh. Dalam apa istimewanya? Yang kemudian dikutak-katik lagi, diulang lagi begini, kasih otonomi ini, kasih otonomi sana. Tapi coba, itu makanya berontak. Masa kita minyak kita hanya 1% dikasih sama kita oleh masa Soeharto dulu, tak sampai pun 1% mungkin. Kita yang ada bangun kedai Jakarta, tak salah tengok. Anak draw reda ini, anak kau dah bibu. Anak draw dah nampak di kulanya, anak kau dah sebelah. Tak kira Wali Nanggro. Siapa yang akan memimpin perjuangan sesudah Wali enggak ada misalnya, sudah kami buat orang-orang yang hierarkinya menurut
hierarki kepemimpinan. Itu waktu nggak ada Tunku Hasan, Dr. Muhtar. Yang senior sesudah Tunku Hasan. Lepas itu Guilias Lebay. Lepas itu yang giliran saya. Sesudah giliran saya, Zaini. Lepas Zaini, Zubir. Itu sampai situ aja kami baru susun. Dan nggak ada. Karena dia nggak ada di sini. Dia nggak ada pernah berjuang satu hari pun di Rimba. Bagaimana? Itulah konflik antara orang Libya dengan orang dalam. Yang nggak pernah ke Libya. Itu coba baca kalian. Situ timbul konflik. Kenapa orang-orang yang di dalam ini digeser semua? Itu karena saya pikir ini saya sudah lama di luar negeri. Saya sudah tua. Jadi saya terserah kepada rakyat lah. Karena itu bukan wewenang saya untuk menunjuk saya menjadi artinya wali negara kan. Saya enggak ada tabiat begitu. Ya, kalau kalian memang menganggap saya masih mampu, memang perlu untuk mempersatukan Aceh kembali, insya-Allah saya bersetuju aja. Meskipun saya sudah bersetuju, maksudnya dengan catatan kalian harus bantu saya. Itu karena sendiri saya nggak mampu, apalagi melihat keadaan masyarakat Aceh yang cukup terpecah belah sekarang. Ulama aja pecah belah. Ulama aja payah kita. Coba aja sekarang. Coba semayang pergi mengenai tarawih mantai yang kajamun kon. Kata semayang ni lagi biasa. Yang 8 rekaan, yang 20 rekaan. Terus orangnya mantai gaji ke bicah belah lah. Idonya lain Bandung Taban. So yang ikut 20. Silakan. Yang pegang 8 silakan. Weh nampak pakai tapi roro tu. Letak musuh tayang ulam yang ingin kita orang pakai. Yang Kristian kata ibu Kristian tayo, awak komunis ibu komunis tayo, awak yang hanya percaya agama lagi LBJT macam-macam yang pengaruh demi tayo orang narkoba letak buat yang payah dah selain Islam. Pasti kita nyonya baduh kado tak apa klok-klok tapi tu gara-gara yang cabang-cabang kan pokok akidah haji. Kan yang penting jadi letak buat memang. Letak buat. Maka haji dia fikir lu gubernur hanya cocok. Air tu fikir. Baik awaknya yang bangun. Ditanya yang penting rekan masyarakat dah buat set. Masyarakat dah buat set. Maksudnya Islamnya, syariatnya kita berjalankan. Jadi betul di dunia kita yang betul, yang terima lipat tu, akhirat yang terima alhamdulillah. InsyaAllah ya terima. Satu-satunya kita yang tidak ada zaman dulu, inilah lembaga Wali Nanggro. Dan kalau lembaga Wali Nanggro ini betul-betul kita jalankan, insyaAllah kita bisa, artinya banyak yang dapat kita berbuat. Terutama sekali ini syariat Islam. Karena syariat Islam ini termasuk di situ saya pikir. Itu sebagai jati diri kita. Jadi di dalam lembaga Wali Nanggro inilah kita bisa laksanakan jati diri orang Aceh yang dapat kita perjuangkan di pusat dan di dunia pada umumnya. Di luar itu susah. Karena kalau di dalam gubernuran misalnya di dalam tidak ada. Ini kan perpanjangan tangan dari pusat. Mereka yang penting pusat, Jakarta. Kalau dalam lembaga Wali Nanggro, kita bisa katakan Aceh lembui sah awak tengok. Kepentingan Aceh lembui sah ke tengok. Menyaji pusat dunia di oleh Aceh. Pakai je kita hanya buat urus Aceh. Mesti kita semikir lagi kan. Yo agama Islamnya agama orang Aceh. Mesti dah perjuangkan. Jadi Bandung je dah perjuangkan seperti itu. Dari lembaga Wali Nanggro. Nyan tidak nampak dah muka. Lagi misalnya Sabah ketimauannya. Bagi bayi Jogja aja. Ganyan Sultan, ganyan perken Wali Nanggro, ganyan gubernur. Berbeda dia. Ketanya udah baik. Kalau bukan Indonesia nya tak tanya apa sih. Nyo Jakarta nya payah pindah ke Aceh.
haji dah kena mah.